Jangan mencari cara memendam rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Jangan dipendam, kesal banget sama dia, dipendam iriknya sama orang lain dipendam. Fa inna man kanat hadhihi sifatuh wa tahurat tawiyatuh wa sahabatinuhu 'anil ghilli wal ghishi wal haqdi 'alal muslimin yakunu a'bada ahli al-ardi wa yakunu nawmuhu ibadatan. Orang yang sifatnya begini sama hamba Allah sayang, ya, enggak bikin jahat sama orang lain, niat kebaikan kepada semua makhluk Allah, niat baik kepada semua orang Islam. Dia enggak pendam merasa iri dia, dengki dia, enggak dipendam, enggak mendem-dem sama orang lain, enggak. Orang yang sifatnya kayak begini, apa kata beliau? Yakunu a'bada ahlil ardh, itu penghuni bumi yang paling banyak ibadahnya. Wa yakunu nawmuhu ibadah, dan tidurnya dia itu ibadah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menjelaskan ad-din wa an-nasihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Arhamir rahimin, alladhi yarhamur rahama'a min ibadihi fi aqtari biladihi. Wa sallallahu ala nabiyhi sayyidil fasih dhil qalbin nasih wal wajhi as-sabih was sadril fasih wad din as-sahih الذي هو النصيحة لله وله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعلى آله الطيبين الطاهرين بشهادة رب العالمين المنزهين عن كل ما يشين المخصوصين بأعلى مراتب اليقين المفضلين بالصدق والتمكين المكين وصحبه الهادين مهتدين المقيمين معالم الدين الكبراء الأمراء الوزراء الناصحين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون بصدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسلم تسليما كثيرا. Itu pembukaan dari kitab Al-Athiyatul Haniyah, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ya, termasuk cucu daripada sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini kitab luar biasa tentang nasihat. Saya pernah baca ini, alhamdulillah hatam dengan Sayyidil Walid Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadri. Mudah-mudahan kita dapat barakahnya. Wa ba'du fa ya ayyuhal akhu salih al-awaddun nasih, wahai saudaraku yang saleh, ya, wahai saudaraku yang saleh. Sebenarnya kita kalau dipanggil begitu rada-rada malu. Emang kita soleh, gitu ya. Nah, cuman begitulah para ulama, para aulia, di saat mereka ingin menasihati orang lain, dia tidak merasa dirinya lebih baik, lebih bagus dari orang lain.
Inni usika wa nafsi bitaqwallah. Kata beliau, saya berwasiat kepadamu untuk diriku, saya berwasiat kepadamu dan berwasiat kepada diriku bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Wasiyat Rabbil Alamin, sebagai wasiat daripada Tuhan sekalian alam. Fi kitabihil mubin, di dalam kitabnya yang nyata. Lil awwalina wal akhirin, wasiat untuk orang terdahulu dan untuk orang yang belakangan. Jadi takwa itu memang wasiatnya Allah kepada hamba-hambanya, ya, supaya bertakwa kepada Allah. Wahia ibaratun an ijtinabi ma nahallahu anhu, adalah sebuah ungkapan menjauhkan apa yang Allah Ta'ala larang daripadanya. Wa fi'li ma amarallahu bihi, dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengannya. Wa syarhu dzalika wadihun minal kitabil aziz wa sunnatil gharra, dan keterangan itu jelas sekali dari Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwalis salaf wal khalaf, dan perkataan-perkataan ulama salaf dan ulama yang terbelakang, yang datang setelah salaf ini. Falaisa tahtaju ba'dal ayan ila bayan, maka tidak perlu setelah dilihat, tidak perlu lagi dijelaskan. Jadi mereka itu menjelaskannya memang langsung dipraktekin, ya, enggak banyak kata-kata, enggak banyak omong, tapi banyaknya apa? Praktekin langsung. Tsumma alladhi usika bih, kemudian yang aku wasiatkan kepadamu dengannya, wa uharriduka alaih, dan yang aku anjurkan kepadamu atasnya, anta takhallaqa birrahmatit tammah, agar engkau berakhlak dengan kasih sayang yang sempurna, li khalqillahi 'ammatan, untuk ciptaan Allah secara umum, min adamiyyin wa ghairihi, dari manusia dan juga selain manusia, gitu ya. Jadi beliau ini wasiat kepada kita supaya kita punya rasa kasih sayang. Kemana? Ciptaan Allah semua, ya. Siapa orang yang paling banyak kasih sayangnya? Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nih, punya nggak kasih sayang? Punya. Banyak nggak? Ya, nggak tahu udah banyak apa enggak. Kira-kira nih, kalau nemu pohonan kering di jalanan, nemu pohonan kering, kira-kira kita ambil air nggak buat nyiram? Hah? Agak ya. Nah, jadi kasih sayang kita udah jauh, ya, jauh. Ya punya sih punya lah, masih alhamdulillah sama anak, sama istri, gitu ya. Itu kan makhluk Allah semua. Kalau kita nemu kucing di jalanan, ya, kucing udah ngeringkuk aja, apa namanya, bulunya udah nggak karuan kemana-mana. Jangankan diambil, ya, jangankan diambil, coba dah. Kira-kira kita kasih makanan nggak? Enggak. Ya, kita diapak aja tuh kucing. Itu namanya kita kurang kasih sayang sama makhluk Allah. Itu baru tanaman, binatang, sama orang juga sama. Bapak-bapak kalau lagi jalan nih, di jalanan, pernah nggak kelintas itu? Ya Allah, ini orang kok pada kagak sholat? Ya Allah, ini orang kok pada lupa sama Allah? Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah. Pernah nggak begini? Enggak juga. Nah kita diajarin, ya, la siyamal muslimin,
Nah, apalagi terhadap orang Islam. Ya, biar punya kasih sayang kepada makhluk Allah secara keseluruhan. Nah, ulama-ulama kita tatkala melihat orang yang jauh dari Allah, orang yang lupa sama Allah, bahkan orang-orang yang menentang Allah, dia punya kasih sayang, kasihan. Kasihannya apa? Ya Allah, kasihan, ntar dia nih kalau mati begini ntar dibakar api neraka. Makanya sama dia diajak, sama dia dinasihatin, sama dia didoain, gitu. Kalau kita kan kadang ketemu orang yang badar gitu, ketemu orang yang suka bikin maksiat, kalau kita kan bawaannya lain, ya kan? Boro-boro doain. Nah, aduh, emang sampah itu dia. Udah dah, ini nggak usah diurusin dah. Udah dah, ribet. Begitu. Udah dah, ribet dah, bagian udah. Udah nggak usah diurusin, ntar dia mati. Begitu kalau kita. Kalau ulama-ulama itu, ya, para aulia itu nggak mau begitu. Bukannya mereka, ya orang begitu makin diurusin, bukan. Karena emang mereka punya bagian, punya wirasah, punya warisan dari Nabi Muhammad SAW, yang warisan itu warisan kasih sayang diantaranya. Ya, dia punya warisan kasih sayang dari Nabi. Nabi itu sama semuanya, ya elah, sama yang nyakitin, sama yang ngelemparin, sama sama Nabi dibalas? Enggak. Bisa Nabi balas? Bisa. Ya elah, jangankan dibalas begitu, Nabi tinggal doa aja hancurin, mati. Tapi kan enggak. Fa'amilhum lisyafaqatil kamilah. Gauli mereka, interaksilah kalian dengan mereka dengan kasih sayang yang sempurna. Hatta man yu'adika wa yahsuduk, sampai kepada orang yang memusuhi kamu dan yang iri kepada dirimu. Berat kan? Berat kan? Berat, cobain. Nyobainnya jangan jangan berat-berat dulu dah nyobainnya. Misal kita nih bikin acara, kita ngundang orang, ya. Nah, terus waktu kita bikin acara, kita undang nih orang nggak datang, ya. Terus dia ngundang kita pas bikin acara, nah datang nggak kita? Hah? Ya coba itu dulu dah, itu dulu coba, ya, itu dulu coba. Dia nggak datang nih, kita undang ke rumah kita. Ntar begitu nggak lama dia bikin acara, ngundang kita, datang nggak kita? Nah. Ya, jangan nggak begitu, ya. Jangan dibalas, balasnya datang, ya. Itu dulu dah daripada yang lain-lain. Yang lain tambah berat. Yang lebih berat apa? Misal kita difitnah di mana-mana, begini. Kita datang ke rumah dia bawa anggur. Beratan lagi kan? Beratan lagi. Ya minimal kalau dia kagak datang, kita datang. Ya, itu tes pertama. Kenapa sampai orang yang membenci kita, orang yang iri dengan kita, kok sebegitunya kita sayang sama dia? Wa innal insana dha'ifun, maka sesungguhnya manusia itu lemah. Fashhad haqiqata dha'fi wa dha'fa dha'fi warhamhu, maka saksikanlah oleh dirimu hakikat kelemahan dia serta kelemahannya dia.
Jadi kita tahu kalau kita itu lemah, ya, digoda sedikit, ya begitu kan, iya kan? Ya bahasa gampangnya begini dah. Nih, kenapa kita ini lemah? Bahasa gampangnya begini. Kita mau ngaji, ya mau nggak? Mau ngaji. Ini dia udah hafal semua nih, ya, udah hafal hadis-hadis tentang keutamaan ngaji apa segala macam, udah ngaji sering, jangan ngajinya aja udah sering. Jadi ngaji mulu ngaji. Begitu ada orang datang ke rumah bawa duit, ini saya mau ke rumah ntar habis maghrib. Ngapain? Kebetulan ada rezeki dikit. Padahal rezeki dikit, kagak diomongin sama dia berapa rezekinya, ya, rezeki dikit. Tapi ditanya sama dia, tapi ntar habis maghrib dia ada di rumah apa kagak? Ada. Begitu. Padahal waktunya apa? Ngaji tuh. Lemah nggak manusia? Lemah. Cuman dikit doang. Tahu-tahu kita diamplopin cepet. Tahu-tahu diamplopin gocap. Buat kita mungkin gocap atau cepet lebih gede daripada ngaji. Dibilangnya, oh, ngaji nggak dapat apaan, gue lumayan dapat gocap. Ngaji dapat apaan? Boleh lah, ngaji dapat apaan? Orang kalau kagak ngerti akhirat itu begitu. Itu udah sering ngaji, begitu orang datang ke rumah begitu, berarti lemah nggak manusia? Lemah. Apalagi bangsa caleg yang datang, ya. Udah kapan datang? Maghrib. Oh iya, tungguin maghrib. Apa mau isya belum datang juga. Apa mau isya belum datang. Apa kita telepon? Ini di mana? Jadi itu apa enggak? Jadi ini, ayo nggak apa-apa. Macet, iya nggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Boleh lah. Apa baik buat kita? Bayangin, ya, lemah manusia. Warhamhu, jadi sayangilah dia, walau kana fi hali adawatihi lak, sekalipun ada di saat permusuhan dia kepada dirimu. Jadi saat dia musuhin kita, udah kasih dia kasih sayang. Ini yang mahal, ya, ini yang mahal. Fa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahman. Allah memberikan kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang penyayang. Hanya Allah kasih kepada hamba-hambanya yang penyayang. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan dikasih kasih sayang. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Siapapun yang ada di bumi ini sayangi, maka yang ada di langit pun akan menyayangi kalian. Ya, yang di langit sayang sama kita kalau kita sayang sama yang di bumi. Sayangnya bentuknya bagaimana? Ya, jadi kalau melihat ada orang nggak sholat, ada melihat ada orang maksiat, ya Allah, kasihan dia maksiat, senang banget, ya Allah bikin senang ya Allah di akhirat. Ya Allah kasih taufik hidayah dia, ya Allah mudah-mudahan dia pulang nanti dia mau sholat. Begitu bentuknya, ya. Bukan ada orang belum sholat, kagak sholat, kita datang, kita temenin. Kita datang, kita temenin, ya. Itu mah bukan sayang, ya. Irham ibadallah yarhamkal ladzi amal wara ihdaluhu wa nawaluhu. Berikanlah kasih sayang kepada hamba-hamba Allah
maka kau akan memberi kasih sayang kepadamu zat yang mana keutamaannya dan pemberiannya amal wara, mencakup seluruh makhluknya. Makanya nama Allah Asmaul Husna yang pertama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahimuna lahum nasibun wafirun min rahmatir rahmani jalla jalaluhu. Orang-orang yang memiliki kasih sayang, mereka punya bagian yang banyak, dapat bagian yang banyak. Dari mana? Min rahmatir rahman jalla jalaluhu, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kita harus sayang. Sayang itu bukan berarti anak lagi batuk dikasih es, bukan. Ya. Tapi enggak berarti sayang juga terus gebukin orang. Saya sayang sama dia ini makanya saya gebukin. Ya, enggak boleh juga begitu. Wa amil jami'al khalqi, dan pergaulilah semua makhluk, bi an takuffa anhum syarra, dengan kau mencegah akan diri mereka kejahatan kamu. Gitu ya. Pertama kita disuruh kasih sayang. Yang kedua, kamu jangan berbuat jahat kepada orang lain. Kamu jangan berbuat jahat kepada makhluk Allah. Wa innallaha yakufu anka syarrahum. Kalau kamu tidak berbuat jahat kepada orang lain, maka Allah akan menahan mereka untuk berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau dia pengen berbuat jahat sama Allah, dia pengen ditahan. Wa qad ruwiya bil athar, dan sungguh diriwayatkan di dalam athar an sayyidil bashar, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada salamata, barang siapa yang menginginkan keselamatan, jadi pengen selamat, falyatlubha fi salamati ghairihi minhu, maka carilah keselamatan tersebut di dalam keselamatan orang lain dari dirinya. Paham ini maksudnya? Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka carilah keselamatan orang lain daripada dirinya. Artinya kalau kita pengen selamat, jangan berbuat jahat. Kita mau selamat, jangan berbuat jahat. Wanwil khaira li jami'il muslimin, dan niatkan kebaikan untuk seluruh umat Islam. Jangan umat Islam semuanya, dikit aja dah. Pernah nggak kita bangun pagi-pagi, ya Allah, saya niat berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin. Niat berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin. Pernah nggak? Enggak kan? Udah berapa tahun hidup? Niat berbuat baik kepada seluruh umat Islam. Bisa apa kagak? Urusan bisa apa kagak ntar. Begitu dia udah niat, udah Allah catat belum pahalanya? Udah. Fa innahu qad warada fil hadits niyatul mar'i khairun min 'amalih. Maka sesungguhnya tertera di dalam hadis, niat seseorang itu lebih baik dari amalnya. Apa maksudnya? Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Saya tanya, misalnya nih, Ustaz Haji Guntur Alamsyah, saya niat bagi duit sama dia, niat, ama saya bagi duit ke dia, bagusan mana? Bagusan duitnya apa bagusan niatnya?
Jujur. Hah? Duit apa niatnya? Hah? Kalau niatnya itu, pada saat niat itu biasanya murni. Ya, kenapa niat itu dibilang lebih bagus? Karena niat itu pada saat dia niat nih, itu biasanya murni. Nggak pengen dipuji, nggak pengen dibilang dermawan, nggak pengen disebut sama orang, nggak pengen. Dia niat aja, murni niat berbuat baik. Pada saat pelaksanaan, biasa lain. Ada aja tuh, ya, ada aja. Ada yang niatnya cepet, pelaksanaannya gocap. Ada yang niatnya gocap, pelaksanaannya jigo. Ada aja tuh. Ada lagi yang pengen disebut sama orang, pengen kelihatan orang, ya. Jadi niat itu lebih baik dari amalnya, lantaran niat itu biasanya murni karena Allah, gitu ya. Bukan berarti begini, yaudah kalau gitu mas saya niat aja dah, ya. Nah, kalau gitu mas saya niat aja dah, nggak usah ngasih orang, nggak usah sedekah, nggak usah saya niat, ya niat nggak bisa. Itu justru niat begitu nggak benar. Wa warada aidan innamal a'malu binniyat al-haditha wa la tudmir syarran, jangan kamu sembunyikan kejahatan. Wa la tastabtin ghillan wa ghishan li ahadin minal mu'minin, jangan kau berupaya menyembunyikan dendam, tipuan kepada orang-orang beriman. Jangan mencari cara memendam rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Jangan dipendam, kesal banget sama dia, dipendam iriknya sama orang lain, dipendam. Fa inna man kanat hadhihi sifatuh wa tahurat tawiyatuh wa sahabatinuhu anil ghilli wal ghishi wal haqdi ala al muslimin yakunu a'bada ahli al-ardi wa yakunu nawmuhu ibadatan. Orang yang sifatnya begini, sama hamba Allah sayang, ya, nggak bikin jahat sama orang lain, niat kebaikan kepada semua makhluk Allah, niat baik kepada semua orang Islam. Dia nggak pendam merasa iri dia, dengki dia, nggak dipendam, nggak mendem-dendam sama orang lain, enggak. Orang yang sifatnya kayak begini, apa kata beliau? Yakunu a'bada ahlil ardh, itu penghuni bumi yang paling banyak ibadahnya. Wa yakunu nawmuhu ibadah, dan tidurnya dia itu ibadah. Tidurnya dia ibadah. Tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya. Tidurnya ibadah. Setan itu waktu mau masuk ke satu masjid, dia mau godain orang yang lagi sholat. Lantaran di sampingnya ada yang lagi tidur, setan takut. Loh, emang apa? Saya takut sama yang tidur, kata setan. Lah, kan dia tidur. Masalahnya asal dia napasnya dikeluarin, kan gitu ya. Napasnya dikeluarin lagi tidur, saya kebakar, kata setan. Siapa? Ya ini orang yang begini. Amal hamba Allah, dia sayang, dia enggak merasa dendam, iri apa segala macam, dia bikin baik ke semua orang. Ya, ini yang begini nih setan takut. Tidurnya ibadah. Bihadza ja'at al-akhbar an Sayyidil Mukhtar. Dengan inilah datang hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma atlu 'alaika ma talahu ar-rahman 'ala lisan siddiqihi Luqman
fima awsa bihi ibnahu haitsu yaqul. Kemudian saya bacakan kepada kalian apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan daripada orang yang jujur, yaitu Sayyiduna Luqman, pada saat beliau memberikan wasiat kepada anaknya, haitsu yaqul ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kata Sayyidina Luqman nih ke anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu sesungguhnya kezaliman yang paling besar. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, enggak, saya mah enggak zalim sama orang, saya enggak pernah iseng sama orang, mereka kesedayang. Ada nggak orang bilang? Ya, emang benar, dia nggak iseng sama orang, dia nggak jahat sama orang, nggak mau tahu urusan orang, tapi kagak sembahyang, nggak sholat, zalim nggak? Zalim. Jadi jangan dikira zalim itu sama orang lain doang, zalim sama diri sendiri sama. Atau nggak percaya sama Allah, ya, nggak percaya sama Allah, nggak beriman sama Allah. Gua nggak percaya ada Tuhan. Terus gimana? Ya, gua hidup yang penting baik-baik aja, nggak bikin jahat sama orang, udah. Ya, iya, namanya nggak jahat sama orang, tapi jahat sama Allah. Begitu. Nanti kira-kira kalau orang yang nggak beriman sama Allah tapi dia berbuat baik, dia bakalan dapat ganjaran nggak? Begitu. Terus kita bilang nggak dapat pahala dia. Loh, masa orang udah berbuat baik nggak dapat pahala? Nggak dapat pahala. Emang yang ngasih pahala siapa? Allah. Terus percaya sama Allah aja kagak. Percaya sama Allah kagak, minta balasannya sama Allah. Ya, terus gimana? Lah, kalau orang berbuat baik, ya, tapi nggak percaya sama Allah, terus dia minta balasan sama Allah, salah. Situ berbuat baik sama siapa? Sama orang, minta balasan sama orang, ya. Lah kan baiknya sama orang kan? Baiknya sama orang, minta balasan sama orang. Ngapa jadi mintanya sama Allah? Bagaimana? Gitu ya. Sama aja kayak saya mah nggak perlu pakai jilbab. Emang apa? Yang penting hati bersih. Lah, yang nyuruh pakai jilbab itu siapa? Allah. Gitu loh. Masa kita ngeklaim hati kita bersih, padahal kita nggak nurutin perintah Allah. Ya, kan nggak nurutin perintah Allah. Masa ngeklaim dirinya hatinya bersih? Gimana? Nggak perlu ngeklaim. Atau misalnya ada orang nggak mau hormat sama habaib, ya, nggak mau hormat sama habaib. Ini orang nggak mau hormat sama habaib, kata dia apa? Semua orang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Terus dia nggak mau hormat sama habaib, nggak mau sama keluarga Nabi, nggak mau hormat. Lah itu namanya belum bertakwa, Bang. Terus ngeklaim dirinya yang penting takwa. Lah, kita nggak hormat sama mereka, kita tidak hormati mereka, itu tandanya kita nggak bertakwa, nggak nurutin perintah Allah. Karena menghormati mereka bagian dari perintah Allah. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Yang nyuruh kan Allah. Itu bisa rancur semua itu. Orang tua misalnya. Nah, terus kata dia, orang tua makan sama manusia-manusia juga, nggak perlu kita hormatin.
kecuali kalau orang tua kita bertakwa. Lah, kita nggak menghormati orang tua, itu berarti kita nggak takwa sama Allah. Karena yang nyuruh kita hormat sama orang tua itu Allah. Begitu. Ya. Jadi jangan dibalik. Jangan seakan-akan kita ngerti betul apa-apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, padahal kita kadang-kadang itu nggak ngerti.